Ustadz Saleh geram melihat stereotip warga kampung. Sejadah yang seharusnya menjadi alas untuk menjalankan ibadah justru dijadikan sebagai alat kemapanan kelas sosial. Perbincangan setelah dan sesudah sholat hanya berkutat di sejadah. Bahkan pernah nyaris baku hantam sesama warga karena dipicu oleh pamer sejadah. Persoalan yang berpangkal dari sejadah semakin hari semakin kronis, semakin parah. Meski berkali-kali Ustadz Saleh memberikan pemahaman tentang sejadah, tetapi sampai saat ini masih belum ada solusi. Sampai suatu saat ketika Ustadz Saleh memiliki solusi bagaimana mengicapkan warga kampung, mampukah Ustadz Saleh menginfakkan warga kampung? Atau Ustadz Saleh hanya akan memunculkan persoalan baru? Penulis dan sutradara Tita Suwanda, selamat menyaksikan. Sudah kukatakan, sajadah adalah alas untuk sholat, alas untuk menyembah Allah. Hanya itu, tidak lebih. Benarkah itu sajadah membujang? Bukannya aku melarang kau untuk membawa sajadahmu ke masjid. Silahkan. Jika itu niatmu masih lurus, beribadah karena lillah. Tapi jika sajadah itu kau gunakan untuk menyombongkan diri, membuat ria, lebih baik kau tinggalkan saja di rumah. Ingat bujang, ini kali terakhir kau memamerkan sajadahmu itu ke masjid. Paham? Ustadz Saleh memang masih muda, tapi soal pendalaman ilmu agama, ia yang paling dituakan di kampung. Ia asli orang kampung sini, Akamsi. Tapi masa remajanya ia habiskan untuk memperdalam ilmu di suatu pesantren ternama. Barulah 10 tahun belakangan beliau kembali ke kampung untuk berdakwah di tanah kelahiran. Kebesaran Ustadz Saleh terhadap penggunaan sajadah bukan tanpa alasan. Hal ini bersebab karena warga kampung menggunakan sajadah sebagai alat untuk menyombongkan diri, alat untuk memamerkan kelas sosial. Perbincangan setelah dan sebelum sholat hanya berputar pada harga dan bentuk sajadah saja. Bahkan banyak orang kampung yang tergolong dari kelas sosial berada sering bergonta-ganti sajadah, sedangkan orang-orang cilik, orang-orang kelas bawah sering menjadi bahan tertawaan, menjadi bahan olok-olokan. Tapi pernah suatu ketika, waktu kau salah seorang warga kampung
tak mampu menahan emosinya karena diolok-olok Tuk Bango. Tuk Bango menuduh waktu Ngau ini tidak khusyuk dalam menjalankan sholat. Kata Tuk Bango, matanya sering melirik dan curi-curi pandang ke sejadah miliknya. Jelas waktu Ngau tidak dapat menerima itu. Nyaris pertengkaran fisik tak dapat dihindari. Untungnya ada jemaah lain yang melarang mereka. Ucap bapak-bapak sekalian, ini rumah Allah. Namanya juga orang kampung. Segala hal terkait sajadah itu menyangkut harga diri dan martabat. Tidak di mata Tuhan semata, tapi juga di mata manusia kampung. Ada beberapa kelompok yang memanfaatkan keadaan. Mereka adalah pedagang keliling, seperti tidak mau kehilangan momentum. Dengan mobil baknya, pedagang keliling makin rajin mengitari ruas-ruas perkampungan. Padahal mereka itu dulunya pedagang sayur. Tapi semenjak sajadah booming, mereka harus mengikuti selera pasar, berjualan sajadah berbagai bentuk. Dipilih bapakku. India ada, Arab ada, Turki ada. Ayo dipilih. RT, pasti mau belikan. Yang mana? Yang ini. Ini 50% diskon ya Pak RT. Ini paketnya. Dari pusat tebal Pak RT. Kalau sholat dijamin nyaman. Empuk Pak RT. Yang termakan umpan langsung beli. Kehabisan, takut diambil orang lain. Lantas buru-buru dia masuk rumah dan memamerkan kepada istrinya. Gimana, Bu? Gimana? Bagus kan? Bagus kan? Allah, Pak. Sajadah kok mahal-mahal dibeli. Bentuknya kayak kasur bayi, Pak. Melihat perilaku umum warga kampung, Ustadz Saleh semakin menjadi gusar. Entah berapa kali Ustadz Saleh menjadi khotib di mimbar di hadapan jamaah Jumat. Ia sering mengkritik stereotip warga kampung terhadap sajadah. Sidang Jumat yang berbahagia, kesempurnaan sholat itu adalah lurus dan rapatnya saf. Lantas, bagaimana saf di masjid bisa lurus kalau sajadah yang digunakan
berbeda-beda, tidak sama. Ingat, saudara-saudara sekalian, diterima atau tidaknya sholat itu bukan bergantung kepada sajadah yang digunakan. Bahkan Nabi saja pernah sholat di atas tanah tanpa menggunakan sajadah. Ujar Ustadz Saleh saat menjadi khotib. Demikianlah waktu terus berputar, tapi tidak ada tanda-tanda dari warga kampung ingin tobat. Cerita-cerita konyol seputar sejadah masih silih berganti, seperti episode-episode sinetron yang tak habis-habis. Tapi pada satu titik Ustadz Saleh menyampaikan sesuatu selepas sholat maghrib. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa pada hari Jumat minggu terakhir bulan depan kita akan mengadakan pengajian akbar, yang mana pada pengajian akbar ini akan dihadiri oleh pemuka agama yang barangkali kita sudah tahu namanya, yaitu Kiai Haji Abdullah Amin. Sebagaimana kita ketahui, Kiai Haji Abdullah Amin ini juga merupakan pemuka agama, penceramah handal yang dimiliki oleh negeri ini. Beliau juga sekaligus guru saya, kiai panutan saya. Satu hal yang tak kalah penting saudara-saudari sekalian, bahwa Kiai Haji Abdullah Amin sudah mendengar apa yang terjadi di kampung kita ini berkenaan dengan sajadah. Beliau akan memberi solusi dengan memberikan sajadah baru. Ujar Ustadz Saleh yang diselingi dengan tepuk tangan berkumpul dan bagikan rasa syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Berikan suara waktu terdengar paling menggugah. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sejak pagi, warga kampung berbondong-bondong pergi ke masjid. Masjid menjadi tumpah ruah, menyerupai lautan manusia. Karpet dan tikar digelar di halaman masjid yang diperuntukkan jamaah perempuan. Sementara jamaah laki-laki menyesaki bagian dalam masjid. Pengajian berlangsung khidmat. Pesona Kiai Haji Abdullah Amin mampu menyedot perhatian warga kampung. Banyak warga kampung yang terkagum-kagum dengan sosok asli Kiai Haji Abdullah Amin. Tak terasa pengajian akbar pun usai. Didampingi kepala desa dan Ustadz Saleh, Kiai Haji Abdullah Amin pergi meninggalkan masjid.
Sang Kiai nampak repot menyalami warga. Ada juga yang curi-curi kesempatan ingin berselfie dengannya. Foto Pak. Lagi Pak, pakai jempol. Tapi waktu yang tak kalah ditunggu-tunggu pun tiba. Setelah Kiai Haji Abdullah Amin pergi, para panitia mulai membagi-bagikan sejadah, kenang-kenangan dari Kiai Haji Abdullah Amin. Hingga sore, panitia masih bersemangat walaupun antrian mengular menunggu mendapatkan sejadah. Akhirnya warga pulang dengan hati riang dan pikiran yang tenang. Di bahu mereka masing-masing terlap selempang sajadah. Beberapa hari kemudian, dengan diketahui kepala desa, pengurus masjid membagi-bagikan surat edaran yang diperuntukkan warga kampung. Demi kekompakan dan stabilitas desa, kami pengurus masjid menghimbau agar seluruh warga senantiasa menggunakan sajadah yang dibagikan saat pengajian akbar. Hal ini dimaksud guna mencegah konflik horizontal antar warga yang diakibatkan oleh perbedaan sajadah, seperti peristiwa yang sudah-sudah. Demikian harap dimaklumi. Entah karena pesona Kiai Haji Abdullah Amin, entah karena memang sudah insaf. Yang jelas, pada saat itu warga kompak pergi ke masjid dengan menggunakan sajadah yang seragam. Tidak ada lagi cerita konyol yang berpangkal dari sejadah. Yang paling bahagia tentunya Ustadz Saleh. Dia makin lama betah di masjid sehabis sholat, mengobrol tentang sesuatu yang tidak jelas, yang pasti bukan tentang sejadah. Hingga larut malam tiba, sehabis tadarus, barulah beliau pulang. Langkah beliau pulang tenang, langkah kemenangan, karena beliau berhasil membuat masjid menjadi tenang. Sambil berjalan, beliau mengelus sajadah yang tersampir di bahu kanannya. Barangkali hanya dia dan warga yang tahu kalau di balik lipatan sejadah terdapat sepotong tulisan.
kenang-kenangan dari Kiai Haji Abdullah Amin, calon legislatif Provinsi Dapil 2. Mohon doa dan dukungannya